Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arkan Zahri Hermawan. Perkenalkan, nama saya Agung Hakim Samantri. Saya Akbar Perdika Asari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai implementasi SQL pada basis data. Selanjutnya, berikut dokumentasi kerja kelompok yang telah kami lakukan. Sintak tersebut adalah perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel makanan, di mana nilai kolom ID perusahaan sama dengan 2. Select ini adalah perintah untuk memilih data dari tabel. Artinya semua kolom akan dipilih. From makanan ini adalah klausa yang menentukan dari mana data akan diambil. Dalam hal ini, data diambil dari tabel bernama makanan. Where ID perusahaan sama dengan 2. Ini adalah klausa yang digunakan untuk menerapkan kondisi pada pemilihan data. Hanya data yang memenuhi kondisi ini yang akan dipilih. Dalam hal ini, hanya data di mana nilai kolom ID perusahaan sama dengan 2 yang akan dipilih. Jadi secara keseluruhan, perintah tersebut akan mengambil semua kolom dari tabel makanan, di mana nilai kolom ID perusahaan adalah 2. Selanjutnya, sintaks tersebut adalah perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel makanan dan mengurutkannya berdasarkan nilai kolom ID perusahaan secara menurun atau descending order. Select ini adalah perintah untuk memilih data dari tabel. Seperti biasa, from makanan juga ini adalah klausa yang menentukan dari mana data akan diambil. Dalam hal ini, data diambil dari tabel bernama makanan, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian ada order by ID perusahaan. Dash. Ini adalah klausa yang digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan nilai kolom tertentu. Di sini kita menggunakan kolom ID perusahaan sebagai dasar pengurutan dan dash menunjukkan pengurutan secara menurun dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Jadi secara keseluruhan, perintah tersebut akan mengambil semua data dari tabel makanan yang mengurutkannya berdasarkan nilai kolom ID perusahaan secara menurun. Sintaks tersebut adalah perintah SQL untuk menghitung jumlah makanan yang dimiliki setiap perusahaan dari tabel makanan. Yang pertama ada select ID perusahaan, kemudian count as jumlah. Ini adalah perintah untuk memilih kolom ID perusahaan dari tabel makanan dan menghitung jumlah baris yang memiliki nilai yang sama dalam kolom ID perusahaan. Count digunakan untuk menghitung jumlah baris yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Penamaan kolom hasilnya diberikan sebagai jumlah menggunakan klausa S. Kemudian ada from makanan. Ini adalah klausa yang menentukan tabel mana yang akan digunakan dalam perintah ini. Dalam hal ini, tabel yang digunakan adalah makanan. Selanjutnya ada group by ID perusahaan. Ini adalah klausa yang digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nilai kolom ID perusahaan. Dengan menggunakan group by, perintah untuk akan menghitung jumlah makanan untuk setiap nilai unik dalam kolom ID perusahaan. Selanjutnya ada having ID perusahaan. Ini adalah klausa yang digunakan untuk menetapkan kondisi pada hasil kelompok. Namun pernyataan having membutuhkan kondisi berupa ekspresi logika, misalnya having count lebih dari 5. Dalam pernyataan ini, having ID perusahaan tidak valid karena itu tidak mengacu pada suatu ekspresi logika yang relevan. Sehingga sintaks yang benar dapat diubah menjadi having count lebih dari 0 atau having count lebih dari 1 untuk menyaring kelompok yang memiliki jumlah makanan tertentu. Jadi secara keseluruhan, perintah tersebut akan menghitung jumlah makanan yang dimiliki setiap perusahaan berdasarkan ID perusahaan dari tabel makanan. Selanjutnya, sintaks tersebut adalah perintah SQL untuk mengambil data dari tabel makanan dan mengelompokkannya berdasarkan nilai kolom kategori makanan. Kemudian, untuk setiap kolom kategori makanan, perintah ini menggabungkan nama-nama makanan yang termasuk dalam kelompok tersebut ke dalam satu string dengan pemisah titik koma. Yang pertama ada select kategori makanan. Ini adalah perintah untuk memilih kolom kategori makanan dari tabel makanan. Kita menggunakan kolom ini untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori makanan. Lalu ada group concat, nama makanan separator titik koma s daftar makanan. Ini adalah fungsi agregat yang digunakan untuk menggabungkan nilai dari kolom nama makanan untuk setiap kelompok kategori makanan. Fungsi group concat mengambil semua nilai kolom yang termasuk dalam kelompok dan menggabungkannya menjadi satu string. Klausa separator titik koma menentukan pemisah antara nilai-nilai yang digabungkan, hasilnya akan disimpan dalam kolom hal yang dinamai daftar makanan menggunakan klausa S. Lalu ada from makanan. Ini adalah klausa yang menentukan tabel mana yang akan digunakan dalam perintah ini. Dalam hal ini kita menggunakan tabel makanan. Lalu ada group by kategori makanan. Ini adalah klausa yang digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nilai kolom kategori makanan. Dengan menggunakan group by, perintah ini akan mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan nilai unik dalam kolom kategori makanan. Secara keseluruhan, perintah tersebut menghasilkan daftar kategori makanan beserta nama-nama makanan yang termasuk dalam setiap kategori yang dipisahkan oleh tanda titik koma.
Selanjutnya, sintaks tersebut merupakan perintah SQL untuk menggabungkan nilai dari kolom dalam tabel makanan menjadi satu string yang disertakan dengan teks tambahan. Yang pertama ada select concat, nama makanan memiliki kategori makanan S detail makanan. Ini adalah perintah untuk memilih hasil penggabungan dua kolom dari tabel makanan. Fungsi concat digunakan untuk menggabungkan nilai dari kolom nama makanan. Teks tambahan memiliki dan nilai dari kolom kategori makanan menjadi satu string. Hasil penggabungan disimpan dalam kolom hasil yang dinamai detail makanan menggunakan klausa S. Lalu ada from makanan, ini adalah klausa yang menentukan tabel mana yang akan digunakan dalam perintah ini. Dalam hal ini kita menggunakan tabel makanan. Jadi secara keseluruhan, perintah tersebut akan menghasilkan daftar detail makanan dengan menggabungkan nama makanan dan kategorinya yang dipisahkan oleh teks memiliki, misalnya hasilnya mungkin seperti nasi goreng memiliki makanan utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung, kepadanya saya persilahkan. Pada sintak di atas, perintah SQL untuk mengambil 5 baris pertama dari tabel makanan diurutkan berdasarkan kolom jumlah makanan secara menurun. Mari kita jelaskan lebih detail. Yang pertama yaitu select bintang. Ini adalah perintah untuk memilih semua kolom dari tabel makanan. Lalu from makanan, ini adalah klausa yang menentukan dari mana data akan diambil. Dalam hal ini data diambil dari tabel bernama makanan. Lalu order by, jumlah makanan DESC. Ini adalah klausa yang digunakan untuk mengurutkan hasil dari ini adalah klausa yang digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan nilai kolom jumlah makanan secara menurun, descending order. Dengan menggunakan DSC atau descending order, nilai-nilai yang lebih tinggi akan muncul lebih dahulu. Yang terakhir limit dengan hasil 5. Ini adalah klausa yang digunakan untuk membatasi jumlah baris yang akan ditampilkan. Dalam hal ini hanya 5 baris pertama yang akan ditampilkan setelah dilakukan pengurutan. Baik, selanjutnya yaitu sintak like. Sintak di atas merupakan perintah SQL untuk memilih nama makanan dari tabel makanan, di mana nilai kolom kategori makanan mengandung kata frozen. Yang pertama adalah select nama makanan. Ini adalah perintah untuk memilih kolom nama makanan dari tabel makanan. Dalam hal ini kita hanya tertarik pada nama makanan. Selanjutnya from makanan, yaitu dari tabel makanan. Selanjutnya where, kategori makanan like, persen frozen, lalu persen lagi. Ini adalah klausa yang digunakan untuk menetapkan kondisi pada pemilihan data. Dalam hal ini kita menggunakan operator like untuk mencari nilai kolom kategori makanan yang mengandung kata frozen. Persen adalah wildcard yang menyatakan bahwa ada 0 atau lebih karakter di antara kata frozen dan string sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, sintak di atas merupakan perintah SQL untuk melakukan operasi join di antara dua tabel. Yang pertama yaitu select M titik nama makanan, P titik nama perusahaan, dan P titik ID perusahaan. Ini adalah perintah untuk memilih kolom-kolom tertentu dari kedua tabel yang akan di-join. Lalu from makanan M. Ini adalah klausa yang menentukan tabel pertama yang akan digunakan dalam proses operasi join. Tabel makanan diberi alias M untuk kemudahan referensi dalam perintah. Yang terakhir join perusahaan P. Ini adalah klausa yang menunjukkan bahwa kita akan melakukan join dengan tabel perusahaan yang diberi alias P. Pada sintak join yang digunakan dalam perintah di atas tidak disertakan klausa yang menentukan kriteria join seperti on atau using. Selanjutnya adalah sintak natural join. Yang pertama yaitu bagian select ID makanan, nama makanan, ID penyewaan, tanggal masuk. Ini adalah perintah untuk memilih kolom-kolom tertentu dari hasil join. Lalu from makanan. Klausa ini menentukan tabel pertama yang akan digunakan dalam operasi join, yaitu tabel makanan. Lalu natural join penyewaan. Ini adalah klausa untuk menunjukkan bahwa kita akan melakukan natural join dengan tabel penyewaan. Natural join akan melakukan join berdasarkan kolom-kolom yang memiliki nama yang sama di kedua tabel. Dalam hal ini, kolom yang digunakan untuk join akan otomatis ditentukan berdasarkan nama kolom yang sama di kedua tabel. Selanjutnya yaitu sum. Perintah SQL untuk menghitung total jumlah makanan dari tabel makanan. Yang pertama select sum, lalu ada tabel yang dipilih yaitu jumlah makanan. Yang pertama select sum, ada kolom yang dipilih yaitu jumlah makanan. Ini adalah perintah untuk menghitung total jumlah makanan dari tabel makanan. Fungsi agregat sum digunakan untuk menambahkan nilai-nilai dalam suatu kolom. Di sini kita menggunakan sum jumlah makanan untuk menjumlahkan nilai-nilai dari kolom jumlah makanan. Lalu from makanan, ini adalah klausa yang menentukan dari mana data akan diambil. Dalam hal ini data diambil dari tabel makanan. Jadi secara keseluruhan perintah tersebut akan menghitung total jumlah makanan dari semua baris dalam tabel makanan. Hasilnya akan berupa satu nilai yaitu jumlah total makanan.
Selanjutnya yaitu average. Sintak di atas adalah perintah SQL untuk menghitung rata-rata jumlah makanan dari tabel makanan. Yang pertama select average, yaitu terus yang pertama merupakan select average. Di dalamnya terdapat kolom yang dipilih yaitu jumlah makanan. Ini adalah perintah untuk menghitung rata-rata dari nilai-nilai dalam kolom jumlah makanan dari tabel makanan. Fungsi agregat average digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dalam suatu kolom. Lalu selanjutnya from makanan dipilih dari tabel makanan. Jadi secara keseluruhan perintah tersebut akan menghitung rata-rata dari jumlah makanan yang terdapat dalam semua baris dalam tabel makanan. Hasilnya akan berupa satu nilai, yaitu rata-rata jumlah makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akbar, dipersilakan. Yaitu di sini ada sintak di atas adalah perintah SQL untuk melakukan operasi join antara dua tabel, yaitu makanan dan perusahaan. Join dilakukan berdasarkan kondisi bahwa nilai kolom ID perusahaan dari tabel makanan sama dengan nilai kolom ID perusahaan dari tabel perusahaan. Yaitu yang pertama ada select makanan titik ID makanan, makanan titik nama makanan, perusahaan titik nama perusahaan. Ini adalah perintah untuk memilih kolom-kolom tertentu dari hasil join. Kita bisa memilih kolom ID makanan dan nama makanan dari tabel makanan serta kolom nama perusahaan dari tabel perusahaan. Lalu yang kedua ada from makanan. Ini adalah kausa yang menentukan tabel pertama yang akan digunakan dalam operasi join. Dalam hal ini tabel makanan adalah tabel pertama yang disebutkan. Lalu yang ketiga yaitu ada join perusahaan. Ini adalah klausa yang menunjukkan bahwa kita akan melakukan join dengan tabel perusahaan. Lalu yang keempat yang terakhir yaitu ada on makanan ID perusahaan. Terus ada perusahaan ID perusahaan. Ini adalah kausa yang menentukan kondisi join. Join dilakukan berdasarkan kesamaan nilai kolom ID perusahaan antara kedua tabel. Dengan menggunakan klausa on kita menentukan hubungan antara kolom ID perusahaan dari tabel makanan dan tabel perusahaan. Selanjutnya yaitu ada sintak di atas adalah perintah SQL untuk melakukan operasi join antara dua instansi dari tabel makanan dengan alias berbeda, yaitu makanan dan kategori. Join dilakukan berdasarkan kondisi bahwa nilai kolom ID makanan dari kedua tabel sama, yaitu yang pertama select makanan titik nama makanan, kategori titik kategori makanan. Ini adalah perintah untuk memilih kolom-kolom tertentu dari hasil join. Kita menggunakan alias makanan untuk merujuk ke tabel makanan, dari alias kategori untuk merujuk ke tabel makanan. Dari kedua kali disebut, kemudian kita itu memilih kolom nama makanan dari tabel makanan dengan alias makanan dan kolom kategori makanan dari tabel makanan. Lalu yang keduanya yaitu adalah pro makanan. Ini adalah klausa yang menentukan tabel pertama yang akan digunakan dalam kondisi join. Dalam hal ini tabel makanan disebutkan dua kali dengan alias makanan untuk tabel pertama. Lalu yang ketiganya itu join makanan kategori. Ini adalah klausa yang menunjukkan bahwa kita akan melakukan join dengan tabel makanan yang kedua kali disebutkan dengan memberikan alias kategori ke tabel tersebut. Lalu yang terakhir yang keempat yaitu ada on makanan ID makanan kategori ID makanan. Ini adalah klausa yang menentukan kondisi join. Join ini dilakukan yaitu berdasarkan kesamaan nilai kolom ID makanan antara kedua tabel. Klausa on menunjukkan hubungan antara kolom ID makanan dari tabel makanan. Lalu selanjutnya yaitu sintak di atas ini adalah perintah SQL untuk melakukan inner join antara tabel makanan dan penyewaan berdasarkan kolom ID penyewaan. Mari, yaitu yang pertamanya ada select ID makanan, nama makanan dan ID penyewaan. Ini adalah perintah untuk memilih kolom-kolom tertentu dari hasil join. Kita menggunakan alias M untuk merujuk ke tabel makanan. Kolom yang dipilih adalah ID makanan, nama makanan dari tabel makanan, dan ID penyewaan dari tabel makanan dengan alias M. Lalu yang keduanya yaitu ada pro makanan M. Ini adalah klausa yang menentukan tabel pertama yang akan digunakan dalam operasi join. Dalam hal ini tabel makanan diberi alias M. Lalu yang ketiganya yaitu inner join penyewaan. Ini adalah klausa yang menunjukkan bahwa kita akan melakukan inner join dengan tabel penyewaan. Lalu yang keempat yaitu ada on MID penyewaan. Dan ini adalah klausa yang menentukan kondisi join. Join ini juga dilakukan berdasarkan kesamaan nilai kolom ID penyewaan antara kolom ID penyewaan dari tabel makanan dan penyewaan. Namun berdasarkan kesalahan dalam kondisi join, yaitu kedua kolom yang dibandingkan adalah sama, yaitu ID penyewaan dari tabel makanan. Kondisi yang benar seharusnya adalah M titik ID penyewaan sama dengan penyewaan titik ID penyewaan. Agar menghubungkan kolom ID penyewaan dari tabel makanan dengan kolom ID penyewaan dari tabel penyewaan. Lalu selanjutnya yaitu ada untuk melakukan left outer join antara tabel makanan dan perusahaan berdasarkan kolom ID perusahaan. Lalu yang pertamanya itu select makanan ID makanan, nama makanan.
perusahaan, nama perusahaan. Ini adalah perintah untuk memilih kolom-kolom tertentu dari hasil join. Kita memilih kolom ID makanan dan nama makanan dari tabel makanan, serta kolom nama perusahaan dari tabel perusahaan. Lalu yang keduanya yaitu pro makanan. Ini adalah perusahaan klausa yang menentukan tabel pertama yang akan digunakan dalam operasi join. Dalam hal ini tabel makanan adalah tabel perusahaan yang disebutkan. Lalu yang ketiganya yaitu like from join perusahaan. Ini adalah klausa yang menunjukkan bahwa kita akan melakukan like outer join dengan tabel perusahaan. Lalu yang keempatnya itu on makanan ID perusahaan, yaitu adalah klausa yang menentukan kondisi join. Join dilakukan berdasarkan kesamaan nilai kolom ID perusahaan antara tabel makanan dan perusahaan. Selanjutnya di sini ada sintak di atas adalah perintah SQL untuk melakukan write outer join antara tabel makanan dan perusahaan berdasarkan kolom ID perusahaan. Yang pertama itu ada select makanan, ID makanan, makanan, nama makanan, perusahaan, nama perusahaan. Ini adalah perintah untuk memilih kolom-kolom tertentu dari hasil join. Kita memilih kolom ID makanan dan nama makanan dari tabel makanan, serta kolom nama perusahaan dari tabel perusahaan. Lalu yang keduanya yaitu ada pro makanan. Ini adalah klausa untuk menentukan tabel pertama yang akan digunakan dalam operasi join. Dalam hal ini tabel makanan adalah tabel pertama yang disebutkan. Lalu yang ketiganya itu ada write outer join perusahaan. Ini adalah klausa yang menunjukkan bahwa kita akan melakukan write outer join dengan tabel perusahaan. Yang keempatnya yang terakhir yaitu ada on makanan ID perusahaan, perusahaan ID perusahaan. Ini adalah perusahaan yang menentukan kondisi join. Join dilakukan berdasarkan kesamaan nilai kolom ID perusahaan antara tabel makanan dan perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu ada sintak di atas adalah perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel makanan di mana nilai kolom jumlah makanan lebih besar dari 30. Yang pertama yaitu select. Ini adalah perintah untuk memilih semua kolom dari tabel makanan dengan menggunakan menggunakan bintang. Kita memilih semua kolom yang ada dalam tabel. Lalu yang keduanya itu pro makanan. Ini adalah klausa yang menentukan dari mana data akan diambil. Dalam hal ini data diambil dari tabel bernama makanan. Lalu yang ketiganya itu ada where jumlah makanan lebih besar dari 30. Ini adalah klausa yang digunakan untuk menerapkan kondisi pada pemilihan data. Hanya data yang memenuhi kondisi ini yang akan yang dipilih. Di sini kita memilih hanya baris di mana nilai kolom jumlah makanan dari lebih besar dari 30. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.